Nia baru saja menginjakkan kaki di Semarang. Kota ini terasa asing, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di kota kelahirannya. Tapi dia tahu, hidupnya akan berubah setelah memulai kuliah di sini. Pagi itu, setelah menurunkan koper di depan kos-kosannya, Nia menatap bangunan tua 2 lantai yang tampak biasa saja. Kos-kosan ini berada di pinggiran kota, dikelilingi deretan rumah penduduk yang sama sekali tidak mencolok. Hanya sebuah papan kecil bertuliskan, Kos Mbak Yun, yang menandakan tempat itu sebagai tempat tinggal sementara bagi mahasiswa. Ketika pintu terbuka, Nia disambut oleh sosok perempuan cantik. Wajahnya terlihat awet muda, jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Mbak Yun, pemilik kos, dengan senyuman ramah menyapa Nia. Semua terasa sempurna. Kos ini terkesan nyaman, dengan suasana tenang yang menenangkan. Tidak ada hal mencurigakan, setidaknya menurut Nia. Ayo, ini kamar yang kosong. Kamu akan tinggal di nomor 6, kan? Kamar itu jarang disewakan, tapi semoga kamu suka, ujar Mbak Yun sambil mempersilakan Nia masuk. Meskipun sedikit aneh karena kamar nomor 6 memang terletak di pojok lantai 2 dan jarang ada penghuninya, Nia tak merasa keberatan. Baginya, yang penting adalah harga sewa yang terjangkau dan kenyamanan tempat tinggal. Mbak Yun kembali menawarkan senyumnya yang manis, seolah semuanya akan berjalan lancar. Namun, malam pertama di kamar itu terasa berbeda. Nia tidak bisa tidur. Ia merasa tubuhnya lelah, seolah telah melakukan sesuatu yang menguras tenaga, padahal baru saja berbaring di kasur. Punggungnya terasa kaku, dan ada sensasi aneh di kulitnya, seperti ada yang menyentuhnya. Pikiran Nia melayang ke kejadian yang baru saja dialami. Mimpi. Mimpi yang sangat nyata, seolah-olah seseorang sedang mengusap tubuhnya dengan lembut, meremasnya dengan cara yang tak wajar. Ia terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Apa yang terjadi tadi malam? Gumamnya. Tapi saat Nia bangun dan menatap cermin, ia melihat bayangan dirinya yang aneh. Cermin itu memantulkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah sosok tampak berdiri di sampingnya, begitu jelas, meski ia tahu tak ada siapapun di sana. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar nomor 6? Apa yang tersembunyi di balik senyum misterius Mbak Yun? Nia mulai merasakan ada yang tidak beres di tempat ini. Perasaan itu kian kuat setiap malam, saat tubuhnya kembali merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Tak lama setelah itu, Nia bertemu dengan Bayu, teman kuliahnya yang merasa ada yang aneh dengan kos-kosan ini. Bayu memperhatikan perubahan sikap Nia yang semakin terisolasi dan tampak kelelahan. Kos nomor 6, ya, ucap Bayu pelan. Mungkin ada sesuatu yang harus kita cari tahu. Perasaan Nia semakin bimbang. Di balik dinding kos nomor 6 yang tampak tenang, ada sesuatu yang siap menyeretnya ke dalam kegelapan. Hari pertama Nia di kos-kosan ini berjalan biasa saja, tapi mulai ada yang aneh saat malam tiba. Saat ia berbaring di tempat tidur, rasa lelah yang tak wajar menghantam tubuhnya. Padahal, seharian ia hanya berjalan dari kampus ke kos, tak melakukan aktivitas berat. Begitu menatap langit-langit kamar, matanya tak bisa terpejam. Suara malam yang tenang, sesekali diiringi bunyi jangkrik, tapi ada sesuatu yang membuatnya terjaga. Entah itu hawa dingin yang aneh, atau sensasi yang datang entah dari mana. Tengah malam, Nia terbangun dengan rasa aneh di sekujur tubuhnya. Seperti ada yang meremas-remas, seolah-olah seseorang tengah mengusap punggungnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bangkit dari tempat tidur dan melihat cermin yang terletak di pojok kamar. Cermin besar itu memantulkan sosok dirinya, tapi ada yang janggal, bayangannya sedikit terlambat mengikuti gerak tubuhnya. Nia menatap lebih dalam, merasakan ketegangan yang semakin menguat. Cermin itu seakan-akan bukan hanya memantulkan dirinya, tetapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ia mengalihkan pandangan dari cermin, menatap kamar yang sepi. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang bergerak. Namun, perasaan aneh itu tetap membekas. Keesokan harinya, tubuh Nia terasa sangat lelah. Lehernya kaku, punggungnya pegal, bahkan wajahnya terlihat pucat.
Seolah ia baru saja terbangun dari tidur yang sangat panjang, tapi tak ada rasa segar sama sekali. Dia berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya mimpi buruk. Mungkin saja stres kuliah membuat tubuhnya terasa begitu. Namun, saat ia melangkah keluar kamar untuk pergi ke dapur, Nia melihat Bayu sedang duduk di ruang tamu. Bayu yang biasanya ceria, kali ini tampak serius. "Kamu nggak merasa ada yang aneh dengan kos ini?" tanya Bayu, tanpa basa-basi. Nia sedikit terkejut. "Maksudmu?" tanyanya balik. "Kamar nomor 6. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang nggak beres di sana. Aku pernah dengar cerita orang-orang yang tinggal di situ, katanya mereka merasa, kayak ada yang nggak terlihat di sana. Apa kamu merasa sesuatu?" Nia terdiam. Bayu tak tahu persis apa yang sudah ia rasakan. Namun, ia merasa tak bisa berbohong lagi. Apa yang ia alami semalam, rasa lelah yang luar biasa, sensasi tubuhnya yang seolah habis disentuh seseorang, tak bisa ia jelaskan dengan akal sehat. Nia mencoba tersenyum. "Mungkin aku capek. Tadi malam aku nggak tidur nyenyak," jawabnya, berusaha meyakinkan Bayu dan dirinya sendiri. Tapi Bayu tak tampak puas. Matanya menatap Nia dalam-dalam, seakan ingin mengatakan sesuatu yang lebih. "Kamu hati-hati aja, Nia. Kadang, ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan dengan logika," ujar Bayu, suaranya pelan namun penuh arti. Nia hanya mengangguk, walaupun hatinya mulai terasa was-was. Bayu benar. Ada sesuatu yang tak beres, dan ia merasa semakin terjebak di dalamnya. Perasaan itu semakin kuat setiap hari, seolah-olah ada yang mengamati setiap gerak-geriknya. Ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi semakin hari, kamar nomor 6 semakin memberi tanda-tanda yang tak bisa ia abaikan. 3 malam berturut-turut Nia mengalami mimpi yang sama. Ia berada di kamarnya sendiri, tapi suasananya berbeda. Cahaya lampu remang, udara kamar hangat seperti sedang dipeluk, dan ada seseorang yang menyentuhnya. Pria. Wajahnya tampan, kulitnya pucat, dan tubuhnya harum, bau melati yang tajam. Nia tidak tahu siapa dia, tapi sosok itu terasa sangat nyata, dan anehnya, menyenangkan. Setiap kali bangun, Nia kelelahan. Bukan seperti bangun dari mimpi biasa, tapi seperti habis melakukan sesuatu yang melelahkan secara fisik. Selimutnya kusut, tubuhnya berkeringat, dan bagian-bagian tubuhnya terasa pegal, terutama di leher, punggung, dan paha. Ia mulai takut. Tapi rasa takut itu bercampur rasa penasaran yang membuatnya ragu untuk pergi dari kamar itu. Bayu datang lagi ke kos hari itu. Wajahnya tegang, berbeda dari biasanya. Ia membawa sesuatu, kertas yang sudah menguning dan lusuh. "Gue nemu ini dari forum lama, ada yang pernah bahas kos ini, bahkan nyebut kamar nomor 6. Lihat," ucapnya sambil menyerahkan kertas itu ke Nia. Di situ tertulis cerita tentang seorang penghuni lama, namanya Fitri. Ia mengalami mimpi yang hampir sama seperti yang Nia rasakan. Fitri sempat kabur dari kos, tapi tak lama kemudian dikabarkan hilang tanpa jejak. Terakhir dilihat, katanya masih mondar-mandir di depan kamar nomor 6, bicara sendiri sambil tersenyum aneh. Nia membaca cerita itu dengan tangan gemetar. "Jadi, ini udah pernah kejadian sebelumnya," bisiknya. Bayu mengangguk. "Mbak Yun, dia nggak pernah nyebut soal Fitri. Padahal itu baru kejadian 2 tahun lalu. Dan, kamu sadar nggak, sejak tinggal di kamar ini, kamu berubah? Lebih pendiam. Kadang kalau aku tanya, kamu bengong kayak nggak sadar." Nia mencoba menyangkal, tapi hatinya tahu Bayu benar. Bahkan, kadang saat bercermin, ia merasa dirinya bukan lagi Nia yang dulu. Ada sesuatu yang ikut bersamanya. Menempel. Cermin itu, Bayu menunjuk ke arah cermin besar di kamar Nia. "Aku rasa ada sesuatu di situ. Mungkin portal, atau apalah. Tapi tiap kali aku lihat kamu ngaca, refleksi kamu suka beda. Aku pernah lihat kamu senyum sendiri. Tapi bayangan kamu di kaca, senyumnya lebih lebar." Nia menatap cermin itu. Diam. Ia pernah lihat hal yang sama,
Tapi ia pikir itu cuma efek cahaya. Atau pikirannya sendiri. Tapi sekarang, semuanya mulai masuk akal. Dan untuk pertama kalinya, Nia benar-benar takut. Aku harus keluar dari kamar ini, gumamnya pelan. Tapi di balik pikirannya yang ingin pergi, ada bagian dalam dirinya yang berkata sebaliknya. Tinggallah. Di sini aman. Di sini kamu diinginkan. Sejak Bayu menunjukkan cerita tentang Fitri, malam-malam Nia berubah jadi mimpi buruk. Tapi bukan mimpi yang menakutkan, justru terlalu nyaman. Terlalu nyata. Nia selalu merasa seperti dijemput oleh sosok yang sama, pria tampan berkulit pucat dan beraroma melati itu. Dalam mimpi, pria itu memeluknya, membisikkan kata-kata manis yang tak bisa diingat saat bangun. Tapi tubuhnya tetap lelah. Bahkan, mulai memar. Pagi itu, Nia menemukan bekas merah di leher. Seperti bekas ciuman. Ia diam lama di depan cermin, mengelus kulitnya. Ini, mimpi, kan? Bisiknya. Tapi saat membuka bajunya, ia melihat guratan merah samar di punggung. Seolah digaruk halus. Hawa dingin langsung menyergap. Yang lebih aneh, Mbak Yun tiba-tiba makin perhatian. Pagi-pagi, wanita itu mengetuk pintu, membawa teh hangat dan bubur ayam. Senyumnya manis, tapi mata Mbak Yun selalu menatap kamar, bukan Nia. Kamu kelihatan lemas. Tapi wajahmu, bersinar ya, katanya sambil memandangi Nia seperti sedang menilai sesuatu. Udah kerasan di kamar nomor 6? Nia hanya tersenyum kaku. Setiap kali Mbak Yun menyebut kamar nomor 6, ada sensasi aneh di tengkuknya. Seperti disentuh. Ia mencoba menghindar, tapi sorot mata Mbak Yun seolah tahu persis apa yang ia alami. Suatu malam, saat Nia tidak bisa tidur, ia mendengar suara ketukan di dinding. Pelan, ritmis, dari arah belakang tempat tidur. Ia diam. Ketukan itu berhenti. Tapi ketika ia menoleh ke arah cermin, bayangannya sendiri sedang tersenyum. Padahal ia tak sedang tersenyum. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia bangun, mengalihkan pandangan, lalu mencoba menenangkan diri di balkon kecil depan kamar. Tapi saat membuka pintu, ia melihat sesuatu di bawah. Mbak Yun berdiri di halaman kos, tengah malam, mengenakan daster putih. Diam, menghadap kamar Nia. Senyumnya masih sama, tapi matanya kosong. Tak bergerak sama sekali selama beberapa menit. Nia buru-buru menutup pintu balkon. Besoknya, Bayu datang dengan wajah tegang. Ia menunjukkan foto dari ponsel temannya yang sempat main ke kos ini 3 bulan lalu. Ini, lihat bayi-bayi. Kamu lihat ada yang aneh nggak? Tanya Bayu. Nia memperhatikan. Itu foto koridor lantai 2. Tampak kosong, kecuali satu detail, di dalam kaca kamar nomor 6, ada bayangan seorang pria. Berdiri, tinggi, dan menatap langsung ke arah kamera. Itu siapa? Tanya Nia dengan suara bergetar. Padahal kamarnya kosong waktu itu, ucap Bayu. Mbak Yun belum nyewain ke siapa-siapa. Kosong sejak Fitri pergi. Nia langsung merasa mual. Dadanya sesak. Malam itu, ia memutuskan tidur di luar kamar. Tapi tiap kali ia duduk di sofa ruang tamu, matanya seperti ditarik ke atas. Ke arah lorong kamar. Ke arah kamar nomor 6 yang pintunya kini, sedikit terbuka sendiri, padahal sudah dikunci. Dan dari celah itu, bau melati menyebar pelan-pelan, menusuk hidung. Nia tidak tahu, apa ini peringatan? Atau undangan? Bayu akhirnya nekat. Setelah malam itu melihat pintu kamar Nia terbuka sendiri, dia yakin ini bukan lagi soal mimpi atau sugesti. Ada sesuatu yang nyata. Dan Nia, sadar atau tidak, sedang dijerat oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Pagi harinya, saat penghuni kos lain sudah pergi, Bayu membawa Nia ke sebuah warung kecil tak jauh dari kos. Di situ tinggal seorang ibu tua bernama Bunarti, mantan tetangga sebelah kos yang pindah 3 tahun lalu. Bayu dapat info ini dari warga sekitar. Begitu mendengar nama, kos Mbak Yun, wajah Bunarti langsung berubah. Kamar nomor 6, gumam Bunarti.
Anak-anak muda memang gak tahu sejarah tempat itu. Dulu kamar itu bukan kamar, itu gudang. Gudang apa, Bu? Tanya Nia, deg-degan. Gudang tempat suaminya Mbak Yun dulu, ditemukan meninggal. Mati gantung diri, jawab Bu Narti lirih. Waktu itu gosipnya, dia tahu Mbak Yun selingkuh. Tapi anehnya, orang yang selingkuh bukan laki-laki biasa. Katanya makhluk. Sosok gaib. Nia menelan ludah. Cerita itu terdengar gila, tapi terlalu cocok dengan apa yang sedang ia alami. Bu Narti melanjutkan, setelah kejadian itu, kamar itu dikunci lama. Tapi entah kenapa, Mbak Yun tiba-tiba renovasi, dibikin rapi, lalu dijadikan kamar kos. Tapi, yang dikasih tinggal di sana, rata-rata cewek muda, sendirian. Dan semuanya nggak pernah lama tinggal. Ada yang pergi, ada yang hilang kontak. Bayu menatap Nia. Fitri salah satunya, ucapnya pelan. Bu Narti mengangguk. Saya ingat Fitri. Manis anaknya. Ramah. Tapi makin hari makin aneh. Sering ngomong sendiri. Senyum sendiri. Terus hilang begitu aja. Mbak Yun bilang dia pulang kampung, tapi keluarganya malah datang nyari ke sini. Sejak itu saya nggak mau deket-deket sama tempat itu. Nia menggenggam tangan Bayu erat. Tangannya dingin. Semuanya mulai masuk akal. Bau melati, sosok pria tampan yang datang dalam mimpi, cermin yang memperlihatkan bayangan aneh. Bahkan bekas di tubuhnya, semua terhubung ke kamar itu. Ke peristiwa masa lalu yang disembunyikan. Tapi satu hal belum mereka mengerti, siapa makhluk itu sebenarnya? Dan kenapa Mbak Yun seolah membiarkannya? Bayu menggeleng pelan. Gue rasa, dia nggak cuma membiarkan. Tapi memang kerja sama. Nia menatap Bayu, shock. Kerja sama gimana? Bayu mendekat, suaranya pelan. Mbak Yun dapat sesuatu dari makhluk itu. Dan kamu sedang dikorbankan. Nia mulai sadar. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu perjanjian. Dan ia mungkin sudah terlalu dalam. Setelah mendengar semua dari Bu Narti, Nia mulai merasa dirinya bukan cuma korban. Tapi umpan. Kos nomor 6 bukan tempat tinggal biasa. Itu tempat tumbal. Dan Mbak Yun bukan ibu kos ramah, tapi penjaga perjanjian gelap yang memberi makan sesuatu yang bukan manusia. Hari itu, Nia dan Bayu sepakat, mereka harus cari cara buat melawan. Setidaknya, supaya Nia bisa keluar sebelum semuanya terlambat. Tapi meninggalkan kos itu bukan perkara gampang. Setiap kali Nia niat mengemas barang, ada saja yang terjadi. Entah mendadak demam tinggi, koper rusak, bahkan listrik kamar mati total begitu dia mulai mengepak baju. Dia tahu kamu mau pergi, kata Bayu sambil menyalakan lilin karena listrik belum juga nyala. Dan dia nggak mau kamu pergi. Nia mengangguk pelan, mukanya pucat. Tiap malam dia datang, Bayu. Tapi sekarang, dia makin kasar. Aku bangun dengan luka di paha. Tapi yang paling parah, aku mulai suka. Bayu menatap Nia dengan cemas. Itu yang paling bahaya. Dia masuk ke alam bawah sadarmu. Bukan cuma tubuh kamu, tapi pikiran kamu juga mulai dikuasai. Malam itu, mereka berdua nekat cari tahu lebih dalam. Bayu bawa garam, cermin kecil, dan sebotol air doa dari seorang kiai langganan keluarganya. Mereka tutup celah bawah pintu kamar, menggambar simbol perlindungan di dinding pakai kapur, dan meletakkan garam melingkar di depan cermin besar yang selama ini jadi pusat kejadian aneh. Aku yakin, portalnya ada di sini, ujar Bayu sambil menaruh air doa di depan cermin. Nia hanya bisa duduk memeluk lutut. Napasnya berat. Wajahnya sudah berubah, tidak setegar biasanya. Matanya cekung, kulitnya dingin. Tapi saat Bayu mulai membacakan doa dengan suara lantang, Nia mendadak menjerit keras. Aduh, Bayu, sakit? Hentikan, tangisnya. Bayu kaget, tapi terus membaca. Nia menggeliat, tubuhnya seperti ditarik paksa ke arah cermin. Rambutnya terangkat sendiri, bajunya seperti ditarik angin kencang. Suara tertawa pelan terdengar di ruangan, makin lama makin jelas. Laki-laki.
Nada suaranya rendah, hangat, tapi penuh niat jahat. "Dia milikku," bisik suara itu dari cermin. "Kalian tak bisa memisahkan kami." Tiba-tiba, kaca cermin retak dari tengah. Kilatan hitam muncul, dan dari dalamnya, terlihat sepasang mata merah menyala. Sosok pria tampan berwajah pucat itu muncul separuh badannya, tangannya meraih ke arah Nia. Bayu tak berpikir panjang. Ia siramkan air doa ke cermin sambil terus membaca doa keras-keras. Sosok itu meraung, dan cermin bergetar hebat, lalu meledak seperti pecah dari dalam. Potongan kaca beterbangan, dan Nia pingsan seketika. Semua jadi hening. Kamar dipenuhi pecahan kaca, dan bau melati yang biasanya lembut kini berubah jadi menyengat dan amis. Bayu mendekati Nia, memeriksa nadinya. Masih hidup, tapi napasnya lemah. Beberapa menit kemudian, Mbak Yun muncul di depan kamar. Diam. Tatapannya kosong. "Sudah kubilang, kalau sudah disentuh, tak bisa pergi begitu saja," ucapnya pelan, lalu tersenyum. Bayu berdiri, menghalangi Nia. "Kami nggak akan diam. Ini belum selesai." Mbak Yun hanya tertawa kecil, lalu melangkah pergi begitu saja. Seolah semua yang terjadi, biasa saja. Tapi malam itu, meski sosok di cermin berhasil dipukul mundur, Bayu tahu perlawanan mereka baru permulaan. Sesuatu yang lebih gelap masih bersembunyi di balik kamar nomor 6. Dan Nia, perlahan, mulai berubah. Sejak malam cermin itu pecah, keadaan Nia makin mengkhawatirkan. Tubuhnya makin kurus, kulitnya pucat kekuningan, dan matanya cekung seperti orang yang gak tidur seminggu. Tapi yang paling mengerikan adalah tatapannya, kadang kosong, kadang tajam seperti bukan Nia yang dulu. Bayu mencoba menjaga Nia sebaik mungkin. Ia rela bolak-balik dari rumah ke kos demi memastikan Nia gak sendirian. Tapi lama-lama, dia sadar. Nia gak cuma dijaga. Dia dikunci. Ada sesuatu dalam diri Nia yang tidak bisa dia lawan dari luar. Malam itu, kos mendadak mati lampu. Jam 2 dini hari. Semua gelap total, termasuk di luar kamar. Bayu yang menginap di ruang tamu langsung terbangun. Tapi yang bikin dia langsung siaga adalah suara langkah dari lantai atas. Pelan, teratur. Seperti seseorang yang sedang mondar-mandir. Lalu terdengar pintu terbuka, dan tertutup. Tapi tidak keras. Pelan, lembut. Terlalu lembut untuk manusia biasa. Bayu langsung naik. Tapi belum sempat sampai tangga atas, dia mencium aroma yang sangat dia kenal, melati. Tapi malam itu, bau melati itu sangat menyengat, sampai bikin mual. Begitu sampai di depan kamar Nia, dia melihat pintunya terbuka lebar. Lampu di dalam kamar masih mati, tapi ada cahaya merah samar dari arah cermin yang sudah pecah itu. Dan di tengah kamar, Nia berdiri. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, tapi tak berkedip. Dan di depannya, sosok itu. Bayu membeku. Sosok pria tampan berkulit pucat itu berdiri persis di depan Nia, membelai wajahnya dengan lembut, bibirnya dekat ke telinga Nia, membisikkan sesuatu. Tapi suara itu seperti gaungan, seperti gema dari lubang dalam. Bayu mencoba mendekat, tapi tubuhnya berat. Seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sosok itu melirik ke arah Bayu. Wajahnya tenang, tapi matanya merah menyala. Ia membuka mulut, dan dari sana keluar suara berat, datar, namun jelas. "Dia sudah jadi milikku. Kau datang terlambat." Bayu mencoba melangkah, tapi sosok itu mengangkat tangannya dan Bayu langsung terpental ke dinding kamar. Dada Bayu sesak, matanya mulai buram. Tapi sebelum pingsan, dia melihat Nia, tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum kosong seperti boneka yang dikendalikan. Begitu sadar, Bayu sudah di ruang tamu, dengan darah menetes dari pelipisnya. Kos sepi. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Ia bangkit, meski kepalanya berdenyut, dan memaksa naik lagi ke kamar Nia. Tapi kamar itu, kosong. Tak ada Nia. Tak ada sosok pria itu. Yang tersisa hanya aroma melati samar dan bekas lingkaran garam yang sudah pecah. Seolah-olah semuanya hanya mimpi.
Tapi darah di kepalanya membuktikan bahwa itu nyata. Bayu panik. Ia memeriksa setiap kamar di kos. Semua kosong. Bahkan kamar Mbak Yun juga tak berpenghuni. Kos itu seperti ditinggalkan dalam semalam. Tapi saat ia sampai di dapur, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di atas meja, ada satu piring kecil berisi bunga melati segar, segelas air putih, dan potongan rambut Nia. Persembahan. Bayu terduduk. Dadanya panas. Amarah dan takut bercampur. Ia sadar, ini bukan lagi tentang kamar atau kos. Ini tentang perjanjian yang lebih tua dari logika. Perjanjian antara manusia dan makhluk yang menginginkan satu hal, kekuatan lewat kenikmatan dan kepatuhan. Dan Nia sudah berada di tengahnya. Bayu bergegas keluar dari kos, berlari ke rumah Bunarti. Mengetuk pintu berkali-kali sampai wanita tua itu membuka dengan wajah panik. Nia, dia diambil. Aku nggak tahu harus gimana. Dia nggak ada, ucap Bayu tergagap. Bunarti menarik napas panjang, lalu masuk ke dalam rumahnya. Ia mengambil sebuah kotak kayu tua. Isinya kertas-kertas kuno dan kain kafan kecil yang dililit tali. Satu-satunya cara, kamu harus hadapi perjanjian itu. Tapi bukan kamu yang dia mau. Dia hanya terikat dengan Nia. Jadi kamu harus masuk ke jalurnya. Lewat mimpi. Bayu mengernyit. Mimpi? Bunarti mengangguk. Tapi hati-hati. Kalau kamu gagal, kamu bisa ikut dan gak kembali. Bayu menatap kotak itu, lalu menghela napas. Ia tahu risikonya. Tapi dia juga tahu satu hal. Kalau dia biarkan ini berlanjut, Nia akan hilang sepenuhnya. Dan mungkin, bukan cuma Nia yang jadi korban. Malam itu, Bayu memutuskan, apapun yang terjadi, dia akan menjemput Nia. Bahkan jika itu berarti masuk ke dunia yang bukan miliknya. Bayu duduk bersila di tengah kamar Bunarti. Lilin menyala di sekelilingnya, dan asap dupa memenuhi ruangan dengan bau kayu manis yang menyengat. Di depannya, semangkuk air diletakkan dengan selembar foto Nia mengambang di atasnya. Bunarti duduk di samping, membaca doa-doa dalam bahasa yang tak dimengerti Bayu. Saat kamu tertidur, kamu akan masuk ke jalurnya. Dunia tempat dia membawa Nia, kata Bunarti. Jangan percaya apapun yang kamu lihat. Dia bisa menyamar. Dia bisa memperdaya. Bayu mengangguk. Matanya mulai berat, dan perlahan kesadarannya menghilang. Saat membuka mata, Bayu sudah berdiri di koridor kamar kos, tapi semuanya gelap. Langit-langit retak, cat mengelupas, dan dinding dipenuhi bayangan tangan-tangan kecil yang terus bergerak. Udara di sekitarnya berat, lembab, dan dingin. Dari ujung lorong, terlihat pintu kamar nomor 6 terbuka lebar, dan dari dalamnya terdengar suara perempuan menyanyi pelan, suara Nia. Bayu melangkah pelan. Setiap langkah membuat lantai berderit, seperti menginjak tulang-tulang. Saat sampai di ambang pintu, dia melihat Nia duduk di ranjang. Mengenakan gaun putih tipis. Wajahnya datar. Matanya kosong. Nia, panggil Bayu. Nia menoleh, tapi senyumnya aneh. Dingin. Aku nyaman di sini. Dia lebih baik dari siapapun. Dari bayangan di belakangnya, muncullah sosok pria itu. Matanya merah. Wajahnya tetap tampan, tapi tubuhnya kini berlapis sisik hitam mengilap. Tangan-tangannya panjang, dan mulutnya menyeringai lebar hingga ke pipi. Dia milikku. Dia memilihku, ucap makhluk itu. Bayu berdiri tegak. Kau cuma makhluk busuk yang menipu manusia. Kau nggak punya kuasa kalau dia sadar sepenuhnya. Makhluk itu mendekat. Tapi dia tidak sadar, karena dia mau ini. Dia menikmati semuanya. Rasa, tubuh, dan kuasa. Aku cuma memfasilitasi. Bayu menatap Nia. Lihat aku, Nia. Ingat siapa kamu. Ini bukan cinta. Ini jebakan. Kamu bukan milik dia. Nia mulai gemetar. Matanya berkedip, tubuhnya tampak mulai sadar. Makhluk itu meraung marah, mencoba menarik Nia kembali. Tapi Bayu maju, menggenggam tangan Nia,
dan membacakan doa yang diberikan Bunarti. Cahaya dari genggaman mereka menyala terang. Makhluk itu menjerit, tubuhnya terbakar perlahan, berubah jadi asap hitam pekat yang menyebar lalu menghilang. Saat semuanya mereda, Nia terjatuh ke pelukan Bayu, menangis keras. Lorong gelap itu mulai retak, mengelupas, dan menghilang. Dunia mimpi itu hancur, dan mereka tertarik keluar. Nia akhirnya sadar. Tapi sesuatu belum selesai. Sesuatu masih mengintai dari balik dunia nyata. Sudah seminggu sejak Bayu dan Nia kembali dari dunia itu. Kos-kosan tampak lebih tenang sekarang. Tak ada lagi suara aneh malam-malam, tak ada lagi bau melati menyengat. Mbak Yun menghilang entah kemana. Kata warga, dia pergi tanpa pamit, meninggalkan semua barang dan bahkan buku rekening di kamarnya. Nia mulai pulih perlahan. Wajahnya kembali cerah, nafsu makan kembali, dan yang paling penting, dia bisa tidur nyenyak tanpa mimpi. Tapi meskipun semuanya terlihat membaik, Bayu masih menyimpan rasa waspada. Kos itu masih berdiri. Kamar nomor 6 masih ada. Dan meskipun cerminnya sudah dibuang, Bayu tahu tempat itu belum benar-benar bersih. Kita pindah aja, yuk, kata Bayu suatu pagi sambil duduk di teras. Tempat ini nggak bakal pernah benar-benar aman. Nia mengangguk pelan. Aku juga pengen pindah. Tapi aku belum nemu kos lain yang cocok. Lagi nyari. Mungkin minggu depan. Hari-hari berlalu dengan tenang. Bahkan Bunarti bilang auranya sudah lebih bersih. Kalian selamat, katanya. Tapi jangan pernah terlalu percaya kalau makhluk kayak gitu benar-benar pergi. Mereka bisa diam. Tapi bukan berarti mereka kalah. Malam sebelum Nia resmi pindah, Bayu menginap sekali lagi. Mereka nonton film horor sambil ketawa-tawa, seolah semua trauma itu tinggal kenangan buruk. Jam 2 dini hari, Bayu bangun karena haus. Saat ia melangkah ke dapur, ia lewat di depan kamar nomor 6, yang kini sudah kosong. Tapi ada yang janggal. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Padahal Bayu sendiri yang memastikan semuanya dikunci sebelum tidur. Pelan-pelan, ia mendorong pintu. Kamar itu gelap. Bau apek dan debu memenuhi hidungnya. Tapi tak ada bau melati. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun sebelum Bayu sempat menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di lantai, sehelai rambut panjang. Hitam. Masih segar. Bukan debu lama. Bayu menatap sekeliling. Sunyi. Pagi harinya, Nia sudah siap pindah. Mereka berdua tertawa lega saat naik motor, meninggalkan kos itu untuk terakhir kali. Bayu menoleh sebentar ke belakang, memastikan semuanya sudah selesai. Tapi dari balik jendela kamar nomor 6 yang terbuka setengah, terlihat bayangan samar, seorang wanita berdiri. Rambut panjang, wajah tak terlihat. Tapi senyumnya lebar. Terlalu lebar. Dan di tangan kanannya, dia memegang segumpal rambut. Rambut yang sama seperti milik Nia. 3 bulan sudah berlalu sejak Nia meninggalkan kos nomor 6. Sekarang dia tinggal di kos baru, lebih dekat ke kampus, ramai, dan banyak cahaya. Senyumnya sudah kembali, tubuhnya sehat, dan dia mulai aktif lagi di organisasi kampus. Semua seperti sudah kembali normal. Bahkan Bayu, yang kini mulai akrab dengan teman-teman Nia, merasa semua kejadian itu hanya tinggal bagian dari masa lalu yang menyeramkan. Tapi malam itu, Nia terbangun. Jam 3 pagi. Di luar hujan turun pelan. Jendela kamarnya berkabut, dan udara kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Dia duduk di ranjang, merasa haus. Saat beranjak ke dapur kecil, dia melihat sesuatu di meja belajarnya. Setangkai bunga melati. Segar. Masih basah oleh embun. Nia terdiam. Jantungnya langsung berdegup cepat. Tangannya gemetar. Tapi dia mencoba menenangkan diri. Mungkin ada yang iseng. Atau salah lihat. Dia mengambil bunga itu dan membuangnya ke tong sampah, lalu kembali tidur. Paginya, dia bangun dengan tubuh lemas. Seperti dulu. Tengkuknya nyeri. Dan ketika bercermin, dia melihat bekas merah samar di pundaknya. Seperti dicium.
Nia menangis seharian. Dia menelpon Bayu, panik. Bayu, dia balik, aku ngerasain lagi. Semalam ada melati di kamar. Dan tubuhku, kayak dulu. Bayu langsung datang, membawa air doa dan beberapa barang dari Bu Narti. Tapi anehnya, saat ia menyentuh Nia dengan air doa itu, tidak ada reaksi. Tidak panas, tidak sakit. Justru Nia tampak lebih tenang. Aneh, ya, gumam Nia sambil menatap jari-jarinya. Dulu waktu kamu siram air doa, rasanya perih. Sekarang enggak. Padahal dia, udah datang lagi semalam. Bayu mengernyit. Mungkin dia belum masuk penuh ke kamu. Masih nyari celah. Tapi Nia hanya menatap Bayu lama. Diam. Lalu tersenyum kecil. Atau mungkin, karena sekarang aku yang mengundangnya. Bayu terpaku. Apa maksud kamu? Nia berdiri, melangkah pelan ke arah cermin. Waktu kita lawan dia dulu, kamu kira kita menang. Tapi sebenarnya, dia tidak pernah pergi. Ia menatap bayangannya di kaca, lalu melanjutkan pelan, aku cuma ambil alih posisinya. Apa maksudmu, ambil alih? Tanya Bayu dengan suara pelan, hampir berbisik. Dia ingin tubuhku. Tapi aku ingin kuasanya. Nia menoleh ke Bayu dengan tatapan kosong yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan kami sepakat. Aku menyerahkan kesadaran, dia memberi kekuatan. Tapi kemudian, aku pelajari jalurnya. Aku pelajari cara kerja ritualnya. Sekarang, dia di bawah kendaliku. Bayu mundur perlahan. Jadi selama ini, kamu berpura-pura? Kamu bohongin aku? Nia tersenyum. Tapi senyumnya terlalu tenang. Awalnya tidak. Tapi setelah keluar dari dunia itu, aku menyadari sesuatu. Dunia nyata rapuh. Tapi dunia dia kekal. Dan indah. Di sana aku dihargai. Dicintai. Bayu hanya bisa menatap tak percaya. Nia, ini gila. Kamu sadar nggak kamu ngomong apa? Nia menunduk, lalu tertawa kecil. Suara tawanya makin lama makin dalam, makin berat. Bukan seperti tawa Nia. Tapi tawa makhluk yang pernah mereka lawan. Saat dia mendongak lagi, matanya hitam penuh. Di belakang punggungnya, bayang-bayang seperti sayap hitam samar muncul sekejap lalu hilang. Bayu ingin kabur, tapi tubuhnya berat. Kakinya tak bisa digerakkan. Apa yang kamu lakuin ke aku? Teriaknya. Kamu, tumbal terakhir, ucap Nia pelan. Agar perjanjianku sempurna. Tiba-tiba cermin di kamar retak. Dari retakan itu, muncul kilatan merah. Dan dalam sekejap, sosok Bayu tertarik ke dalam cermin, badannya menghilang begitu saja. Tak ada jeritan. Tak ada perlawanan. Nia duduk di ranjang. Matanya kembali normal. Ia menarik napas panjang dan membuka jendela. Udara pagi masuk bersama bau melati yang samar. Beberapa hari kemudian, kamar kos Nia kembali seperti biasa. Tak ada yang aneh. Tetangga bilang, Bayu pergi keluar kota. Nia hanya tersenyum saat ditanya. Dia udah tenang di tempatnya, ucapnya. Malam itu, ia membuka laci kecil di meja. Di dalamnya, tersimpan foto-foto semua penghuni kos nomor 6 yang hilang, termasuk Bayu. Satu-satu, mereka dicoret dengan tinta merah. Lalu dia mengambil sepotong rambut. Bukan miliknya. Rambut laki-laki. Ia letakkan di piring kecil bersama bunga melati dan sejumput tanah. Perjanjian baru dimulai, bisiknya pelan. Dan dari bayangan di balik cermin, seseorang tersenyum. Tamat.